KPR atau kredit pemilikan rumah masih merupakan sumber pembiayaan terbesar bagi pembeli rumah di Indonesia. Tapi sayangnya informasi mengenai KPR ini relatif sulit didapatkan. Akibatnya banyak sekali orang itu yang salah paham sama yang namanya KPR. Hari ini The Grand Kenjeran berkesempatan untuk mengunjungi bank swasta terbesar di Indonesia. Apalagi kalau bukan BCA. Kita akan bedah tuntas ya, bedah habis yang namanya KPR, biar nggak ada lagi yang namanya salah paham. Buat yang ingin KPR-nya gampang di-approve, ikutin saya ya. Halo Bowo. Welcome to KPR BCA. Waduh, luar biasa banget sambutannya. Ya pasti semangat. Buat kalian yang belum tahu, untuk urusan KPR itu ada di lantai 2. Bener? Betul banget. Bowo, ini banyak banget ruangan buat apa ya? Nah, ruangan-ruangan ini sih, C. Kalau di kantor Kredit Consumer Surabaya, kita punya 6 ruang meeting room yang siap untuk melakukan transaksi akad kredit. Nah, ruangan-ruangan ini tadi merupakan salah satu saksi nih banyaknya transaksi The Grand Kenjeran di tempat kita. Waduh, nanti ke depan lebih banyak lagi klien yang tanda tangan di sini ya. Amin. Nah, C, berhubung Cici sudah datang ke sini, kan nggak enak nih kalau mampir di terasnya doang dari K3S. Cici mau nggak kita ajakin masuk ke dalam rumahnya K3S ini? Boleh nih? Boleh banget. Waduh, mau dong. Oke, kalau gitu kita langsung aja, Cici. Lewat sini yuk. Oke, yuk. Oke. Nah, di sini nih, C, dalam rumahnya K3S atau kantor Kredit Consumer Surabaya. Kita nih di sini terdiri dari 3 bagian besar nih. Ada marketing, analis, sama admin. Semuanya satu ruangan ini? Satu ruangan ini. Di sini kurang lebih ada sekitar 150-an orang. Oh, oke. Gue mau tanya ya, kalau misalnya kita di developer, itu kan kita mengeluarkan SPR nih, surat pemesanan rumah. Nah, setelah itu kalau misalnya kliennya pembiayanya KPR, itu kan dikirimkan ke bank. Nah, setelah SPR-nya sampai di bank itu apa yang terjadi sama SPR ini? Nah, yang pertama kita terima kasih nih, selalu dikasih sama Grand Kenjeran SPR. Nah, di situ dari teman-teman Grand Kenjeran yang kasih ke kita, kita coba lakukan proses follow up ke nasabah tersebut. Lalu kita proses jemput data-datanya nih, kolek semua data dari nasabah tersebut. Nah, di mana dari data nasabah tersebut nanti sebenarnya kita kebagi menjadi 3 bagian sih biasanya. Ada karyawan, ada wirausaha, ada profesional. Nah, kalau karyawan biasanya yang dibutuhkan sih lebih ke arah slip gaji sama surat keterangan kerja. Kalau profesional sih tergantung ini ya, profesinya ya. Kalau misalnya dokter nih, surat tanda dia sebagai dokter itu tadi. Lalu kalau misalnya nih dia sebagai agent nih, profesional agent nih, sekarang kebanyakan agent juga, entah insurance, entah broker, mereka pasti punya kartu anggota agent tersebut nih. Oh, I see. Itu yang dibutuhin ya, bukti mereka bener-bener punya profesi tersebut gitu ya. Atau yang terakhir wirausaha. Kalau wirausaha sih pasti umum, biasanya kita minta aktenya, akte pendirian perusahaan ya. Pendirian, NPWP, SIUP, TDP, supaya kita tahu nih usaha dia benar-benar eksis nih, bukan yang abal-abal. I see. Nah, dari situ, C, dari data-data tersebut nanti kita kolek semua, terus kita kolek, setelah itu kita proseskan ke teman-teman analis. Nah, ini yang saya selalu penasaran, kan sering banget tuh dengar kata-kata analis. Nah, saya tuh penasaran, analis nih apaan sih? Ini pakai robot, pakai mesin, pakai orang, atau pakai apa sih, Bowo? Kalau BCA ya, C, namanya salah satu role model digitalisasi perbankan di Indonesia. Ya tentu saja pakai komputer, tapi di samping itu tidak hanya komputer doang, kita diimbangi oleh sumber daya manusia yang terpilih lah, pasti teman-teman analis di BCA ini. Jadi di-combine gitu ya, jadi ada computerized tapi juga ada SDM-nya ya? Benar, dari teman-teman SDM tersebut, nanti mereka akan dari data yang tadi sudah dikumpulin sama teman-teman marketing, akan diolah sedemikian rupa, sehingga melalui proses analisa yang nanti endingnya di pemutus kredit. Nah, ini
divisi beda lagi nih, pemutus kredit sama analis beda lagi. Ya divisi ini, sorry, kalau si pemutus kredit ini sebagai bosnya dari si analis lah. Oh, I see. Ya. Oke. Nah, dari pemutus kredit ini nanti akan memberi nilai nih kepada debitur, calon debitur tadi apakah layak nih KPR di BCA. Oh, ada nilainya? Iya dong. Waduh, kayak rapot ya. Oh, I see. Nanti kalau lulus rapotnya nilainya bagus. Nah, nanti endingnya selanjutnya akan proses di teman-teman pengikatan. Di mana nanti akan diaturkan nih jadwal untuk akad kredit. Akad kredit. Oh, itu berarti yang di ruangan tadi ya? Yes, ruangan yang jadi saksinya Grand Kenjeran tadi tuh. Berapa banyak aplikasi yang tanda tangan di tempat kita. Nah, ini Bowo ini yang nonton nih pasti masih awam nih soal KPR. Mungkin mereka nggak ngerti akad kredit itu apa, ya kan? Nah, boleh dijelasin nggak apa sih akad kredit itu? Nah, kalau akad kredit ini proses berkumpulnya ya, ada developer, ada notaris, ada nasabah, dan juga pihak bank. Oke, nah, 4 orang kumpul nih. Ya, kumpul dari satu, nanti dari proses analisa tadi yang sudah disetujui, mereka akan menandatangani nih do and done atau apapun itu yang berhubungan dengan hak dan kewajiban dari nasabah untuk melakukan proses kredit tersebut. Oh, jadi istilahnya akad kredit itu seperti pembuatan perjanjian ya, pengikatan janji gitu deh antara debitur dan bank. Oke. Betul. Nah, di dalam situ nanti ada juga mengatur berbagai macam hal, mulai dari bunga, provisi, jangka waktu, bahkan termasuk asuransi yang diambil tuh. Bahkan yang terakhir ini yang mungkin agak krusial, kelalaian dari nasabah tersebut. Jadi udah disepakati nih, kan namanya janji nih, harus disepakati di awal. Supaya kedepannya ya langgeng lah sampai akhir. Oh, I see. Waduh, itu tadi banyak sekali istilah-istilah kayaknya yang perlu kita tanya lebih detail deh. Boleh minta waktunya lagi nggak ini buat lebih detail lagi supaya ini bener-bener kita tuh pingin banyak orang tuh salah paham gitu tentang KPR. Nah, ini dari istilahnya aja banyak mereka yang belum paham gitu kan. Nah, kita kayaknya perlu nih duduk bareng untuk bahas lebih detail. Gini, Cek. Kalau masalah yang lebih detail, yang lebih expert, nah jangan Bowo lah. Bowo punya nih satu orang, bosnya Bowo, kepalanya yang punya rumah ini. Waduh. Nanti Cece saya anterin ke sana. Ini di atasnya pemutus kredit ini berarti ya? Wah, dia di atasnya lagi, di atas saya. Waduh. Berarti pasti sangat kredibel nih ya kasih jawaban tentang KPR nih. Semua pertanyaan pasti bisa dijawab sama beliau. Oke, sip. Gimana? Kita langsung aja ketemu beliau. Langsung mau. Oke, langsung. Kita lewat sini ya. Oke. Yuk. Langsung ketemu dengan Pak Rudi ya, Cek. Oke, thank you Bowo ya. Yuk. Halo Pak Rudi. Halo, kabar Bu? Baik Pak, sehat-sehat. Thank you ya Pak buat waktunya ya. Sama-sama Bu. Oke, Pak Rudi. Ini karena kan yang nonton nih kebanyakan masih awam sekali mengenai KPR. Jadi mungkin saya start dari yang simpel-simpel dulu deh. Banyak banget soalnya ini istilah-istilah yang orang awam nggak paham nih ya. Misalnya nih ada plafon, tenor, provisi, bunga floating, bunga fix. Nah, boleh dijelasin dulu deh Pak Rudi. Karena yang akad kredit tadi udah dijelasin sama Bowo. Pertama mengenai plafon. Plafon itu adalah besarnya pokok hutang. Besarnya pokok hutang yang kita berikan ke nasabah. Jadi ilustrasinya adalah kalau rumahnya 1 miliar, DP-nya kan 30% gitu kan, berarti itu 70%. Berarti itu pokok hutangnya 700 juta. Jadi plafonnya 700 juta. Oke, jadi yang dipinjam lah ya. Yang dipinjam, betul. Mengenai tenor adalah jangka waktu. Oke, jadi itu cuma bahasa keren-kerenan doang bahasa ya Pak? Bahasa keren-kerenan seperti itu. Bahasa Inggrisnya seperti itu. Oke. Jadi jangka waktu ya, nggak usah bingung. Jangka waktu. Jadi tenor misalnya mau hutangnya tuh berapa lama? Tenornya berapa lama? Betul, iya. Sama seperti tadi plafon. Plafon sebenarnya kan cuma bahasa kerennya doang gitu. Sebenarnya itu pokok hutang sebenarnya. Pokok hutang. Tenor adalah jangka waktu sebenarnya seperti itu. Oke, jadi nggak usah khawatir gitu ya. Kadang-kadang kan kalau istilahnya berat mungkin mereka mikirnya gimana gitu. Padahal cuma hutang sama jangka waktu. Betul. Oke. Lanjut Pak, provisi. Nah, provisi itu adalah biaya yang dibebankan sehubungan dengan permohonan kredit yang diberikan oleh bank ke nasabah. Jadi biaya yang dikeluarkan oleh nasabah sehubungan dengan permohonan kredit. Oh, jadi mohon kredit itu wajib bayar biaya provisi. Nah, terus kemudian kan ada juga yang namanya biaya administrasi itu Pak. Nah, bedanya apa ini? Nah, kalau biaya administrasi adalah biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan akad kredit. Oh,
I see, Ya. I see. Jadi kalau tadi itu jelas terkait dengan pinjaman dia, ya, biaya yang diberikan terkait dengan pinjaman dia. Kalau admin itu terkait dengan pelaksanaan akad kredit. Jadi kalau misalnya biaya Ya. provisi itu besarannya tergantung dari plafon. Biasanya provisi itu range-nya ya maksimum 1% dari pokok hutang. Oh, Ya. oke. Jadi kalau oke. 1 miliar dikasih provisi 1%, berarti kan berapa tuh? Jadi istilahnya 10 juta. 10 juta. Iya, dari situ. Oh, I see. Seperti itu. Nah, kalau misalnya biaya admin itu administrasi? Iya, biaya administrasi itu timbul karena tadi pelaksanaan akad kredit itu besarnya cuma 1,5 juta. Oh, jadi Iya. nggak ngefek ya? Plafonnya ngefek. berapapun, Berapapun. biayanya tetap? Yes. Oke. Seperti itu. Memang sih ada tiringnya ya. Ada tiringnya dari 1 juta sampai 1,5 juta tergantung besarnya plafon. Seperti itu. Oh, Tapi I see, maksimum I see. 1,5 juta. Oh, maksimum di Iya. 1,5 juta. Jadi kalau biaya Oke. admin itu maksimum 1,5 juta, kalau provisi maksimum 1%. Oke. Seperti itu. Berarti yang bisa lebih itu yang provisi ya. Jadi kalau Iya. utangnya lebih banyak ya biaya provisinya Tambah lebih besar, tinggi. betul. Oke. Nah, yang berikutnya ini penasaran tentang bunga, Pak. Oh, oke, ya. oke. Karena kalau misalnya kayak bunga mawar melati itu saya tahu nih, ya kan. Cuman ini bunganya di BCA ruwet nih, Pak, ya kan. Boleh dijelasin nggak sih kalau misalnya bunga itu kan saya tahu ada yang namanya bunga efektif sama bunga flat. Flat, ya. Nah, itu dijelasin dong, Pak, apa sih bedanya flat sama efektif? Oke, kalau bunga efektif itu biasanya bunga yang diberikan untuk KPR ya. Kalau Rumah bunga, ya? untuk perumahan. Kalau bunga flat biasanya buat otomotif. Dan Oh. jangka waktunya kalau flat itu biasanya pendek. Paling 1 sampai 5 tahun. Tapi kalau efektif itu bisa lebih panjang gitu kan, seperti itu. Oh, Nah, bedanya apa dengan efektif dengan flat? Kalau efektif itu adalah perhitungannya seperti ini ilustrasinya. Jadi ini plafon, ini bunganya gitu kan. Sehingga pada saat nanti pembayaran angsuran, bunga yang dibayarnya itu disesuaikan dengan plafon yang terjadi saat itu. Jadi bulan pertama misalkan plafonnya berapa, maka akan mengikuti ke plafon yang terakhir. Jadi kalau misalkan dia pembayaran, bulan pertama dia bayar angsuran kan ada pokok plus bunga gitu kan. Nah, di dalam angsuran itu nanti dia di bulan berikutnya bunga ini akan menghitung ke pokok terakhir. Oke, karena udah dibayarin di Sudah bulan dibayar di sebelumnya. bunga, gitu. Oke. Nanti bulan ketiga sama akan menghitung kepada pokok yang bulan ketiga seperti itu. Terus sampai terakhir Oke, di mana untuk yang beban di angsuran-angsuran awal lebih besar. lebih besar Ya, bunganya. bunganya lebih besar seperti itu. Oke. Ya. Jadi ini buat yang beli rumah nih ya, Ya. kalian harus tahu dari setiap kalian bayar angsuran setiap bulan itu ternyata komposisinya terhadap utangnya itu beda, Ya. gitu kan. Makanya Ya. tuh orang kalau misalnya beli rumah tiba-tiba kayak motong lebih awal itu Pak ya, Ya. dia merasa rugi gitu kan ya Rugi, Pak. betul. Karena bunga pokoknya baru dibayarin sedikit. Sedikit Gitu. seperti itu. Nah itu penting diketahui ya supaya Iya. nggak dipikir dibohongin ya. Tapi sama emang banknya. ini perhitungan anuitas biasa sih. Mungkin kita pernah kuliah gitu kan, kita pernah tahu gitu kan, bahwa memang itu perhitungan anuitas seperti itu. Pak lupa Pak. Ternyata sudah diajarin waktu kuliah teman-teman. Sudah diajarin. Tapi kalau buat yang lupa gitu ya seperti Iya. saya nggak usah khawatir. Pasti nanti lebih detailnya marketingnya pasti akan Jelaskan, Dan betul. itu nanti pasti ada tabel Ada perhitungan tabelnya, ya. ada tabel perhitungannya. Jadi bisa waktu akad dijelaskan kredit ya lah. Pak ya, Betul. dikasih ya Pak. Yes, ya. Nah, jadi kalau ada yang bilang dibohongin, nah itu Ya. berarti nggak baca itu waktu akad kredit ya Pak. Betul. Nah, sedangkan di bunga flat, itu bunga flat biasanya kan yang tadi saya sampaikan umumnya buat otomotif gitu kan, jangka waktu juga pendek. Nah, itu perhitungannya adalah misalkan ini plafon pinjaman, ini bunga misalnya dia ambilnya 3 tahun nih ya. Oke. 1 miliar gitu ambil 3 tahun. Maka dihitung dulu nih bunga selama 3 tahun itu berapa besar. Misalnya dari 1 M ini bunganya selama 3 tahun 300 juta. Dapat kan 1,3 kan total semuanya kan. Maka itu dibagi 36 langsung. Oh, langsung dibagi rata. Iya. Jadi seolah memang nasabahnya tuh bayar per bulan aja gitu kan. Sebenarnya ini quote unquote ya. Kalau nasabahnya misalkan jeli dan tahu gitu kan. Sebenarnya perhitungan bunganya itu bukan mengacu kepada pokok terakhir, tapi selalu mengacu kepada pokok Yang awal. utuh ya. Pokok yang awal. Jadi dia angsuran pembayarannya misalnya 6 bulan atau 7 bulan, dia tetap mengacunya ke pokok yang awal. Seperti itu. Karena bunganya kita hitung flat tuh tadi. Yang 3 tahun itu 3 tahun itu berapa, langsung kita dibagi 36. Tapi kalau di BCA sendiri, kan tadi Bapak bilang kalau untuk rumah berarti Ya. yang itu ya, yang anuitas ya, Anuitas. atau yang efektif itu Ya. ya istilahnya. Betul. Harus ada pilihan ke flat atau enggak? Saat ini kita enggak.
Oke. Iya. Apakah bank lain ada, Pak? Umumnya kalau KPR itu efektif. Oh, I see, Efektif. I see. Efektif. Jadi di bank manapun ya menggunakan Efektif. sistem bunga efektif Betul. tersebut ya. Seperti itu. Oke, tadi itu membahas tentang bedanya efektif atau Dengan anuitas flat, dengan ya. flat. Yes. Nah sekarang ini masih ada lagi nih, ya kan, bunga fix sama bunga floating. Ayo, apalagi oke. tuh Pak? Bunga fix itu bunga tetap Oke. selama jangka waktu tertentu. Misalkan nasabah ambil 2 tahun, bunganya akan mengikat selama 2 tahun. Atau fix 5 tahun, maka bunganya akan mengikat Sama terus selama ya? 5 tahun. Oke. Gitu kan. Kalau bunga floating, namanya juga floating gitu kan. Dia akan bergerak. Kalau di BCA bergeraknya 6 bulan sekali. 6 bulan sekali, oke, I see. Iya. Nah ini yang menyebabkan dia bergerak itu acuannya apa Pak? Nah, biasanya gini, pada saat kita menetapkan suku bunga, kan banyak instrumen yang menentukan tingkat suku bunga gitu kan. Ya kondisi makro, kondisi mikro gitu kan, kondisi ekonomi di suatu negara gitu kan. Itu kan menentukan sekali tingkat suku bunga yang akan kita keluarkan gitu kan. Oke. Nah, terkait dengan bunga floating ini juga tergantung kebijakan masing-masing bank. Oke. Ya. Contohnya, kalau BCA kita sudah patok nih, bunga floatingnya 11%. Oh gitu. 11%. Oke. Tapi Jadi, tetap direvisi tiap 6 bulan ya? direvisi setiap 6 bulan. 11% ini kita ngomong saat ini ya Pak? Saat ini, Oke. saat ini, ya. Tetapi apakah sama dengan bank lain? Tidak tentu, belum tentu. Karena bank lain bisa mengeluarkan juga, bisa ada yang sama dipatok seperti BCA, yang bunganya tertentu gitu kan. Atau ada juga yang bunga floatingnya kita dipatok dari misalkan SBI plus berapa persen. Ya. Oke. SBI plus 6%. Nah SBI itu boleh dijelasin dulu Pak, apa ini SBI? Ya. Itu istilah yang lama sih ya, itu suku bunga Bank Indonesia atau kita sekarang sih kita kenal dengan BI Rate. BI Rate. BI Oke. Rate, Itu bisa dicek di Google sewaktu-waktu. Di Google sih bisa. Oke, jadi itu transparan ya. Jadi BI Ya. rate-nya berapa? Yes. Kemudian plus Berapa persen? berapa persen Ya. yang ditentukan dari Ditentukan bank oleh- tersebut. ya, betul. Ah, Saat ini kurang lebih BI rate-nya itu 3,5%. 3,5% untuk BI rate. Jadi kalau misalnya bank tersebut menentukan 6% nih, Iya, berarti berarti ditambah. 9,5. Benar? Iya, 6 tambah 3. kurang lebih seperti itu. Iya. I see. Itu berkaitan dengan program dari bank ya Pak ya? Dari banknya, Oke. kan itu tergantung juga kondisi keuangan yang masing-masing bank ya. Dan kondisi berapa besar dia mau ambil margin Marginnya ya, dari ya dong. keuntungan ini. Bank juga cari duit bukan yayasan ya Pak ya? Karena kan banyak, bank juga kan harus membayar kita-kita ini, Bu. Bener-bener. Ya iyalah Pak, kalau namanya bisnis nggak datengin untung, saya rasa BCA Ya, nggak jadi bank betul. swasta nomor 1 deh di Indonesia. Dan kita pun kan bertanggung jawab pada stakeholder kita, Bu. Iya, Ke pemegang saham kita kan. Jadi mungkin salah satunya Ibu juga salah satu pemegang saham. Iya, gitu betul kan. Pak. Karena kan terkait dengan pembagian dividennya Iya gitu betul. kan. Tolong dinaikin terus Pak. Nah, Pak Rudi mumpung nih lagi bahas tentang bunga, sekarang Yes. boleh dan jualan dulu nih. Bunganya KPR sekarang berapa di BCA? Oke, teman-teman menginformasikan bahwa saat ini bunga BCA itu 3, itu berlaku untuk fix 3 tahun. Bunga itu saat ini kompetitif banget, murah banget, dan belum ada bunga ini yang seperti inilah sebelumnya ya. Dan kita juga selain ada bunga fix yang tadi, yang kita juga ada bunga berjenjang, ya, Apa-apa gitu, mengakomodir kebutuhan nasabah. Jadi bunganya itu kita kunci di 8 tahun, Oke. ya, di mana kita bagi 3. Oke. Ya, yang pertama adalah 3 tahun pertama, bunganya 4,38, 3 tahun berikutnya 7,68, dan sisa 2 tahun adalah 9,68. Oh, I see. Nah, ada satu lagi nih, ada 2 lagi tepatnya. Oke. Kita sudah mengeluarkan suku bunga fix panjang. Fix aja. Iya, suku bunga fix 8 tahun dan suku bunga fix 10 tahun. Ini beda dengan yang tadi Bapak sebutkan berjenjang Beda. tadi? Oke. Kalau tadi berjenjang, dibagi 3 Oke. bunganya ya. Kalau ini fix 8 tahun, itu bunganya dari tahun pertama sampai tahun ke-8 tetap. Tenornya Ya. berapa lama itu Pak? Tenornya kalau bisa tenor 8 tahun juga, Oh. ada yang minimal 10 tahun. Seperti itu. Wow, oke. Ya, mulai dari 6,88 yang fix 8 tahun. Kalau fix 10 tahun itu 738. Oke. Fix 10 tahun, 738. Wah, Iya. ini oke banget loh Pak. Jadi, oke saya mundur dikit ya. Jadi kalau Oke. misalnya yang berjenjang tadi itu
Iya. Itu tenornya 8 tahun juga? 8 tahun. Oke, 8 jadi tahun. masa hutangnya itu 8 tahun. Iya. Kemudian tetapi di 3 tahun pertama di lock udah ada. Di lock. Bunganya Betul. nggak mungkin berubah. Berubah. Ya. Betul. Jadi hatinya tenang gitu Pak ya, udah Iya. tahu angsurannya berapa. Gitu Yes. ya. Terus kemudian untuk yang 3 tahun berikutnya juga di lock. Di lock. 7,68 Betul. tadi. Iya. Kemudian yang 2 tahun berikutnya di 968. Iya. Oh, I see. Bunga ini baru kita launch bulan Juni. Mm-mm. Ya, dan responnya cukup bagus. Ya iya dong Iya. Pak, karena kan meskipun 8 tahun, tapi Iya. ini berarti kasarannya nggak ada masa floating ya, udah fix semua. Kalau dia ambil 8 tahun, ya nggak ada masa floating. Nah, kalau Ya, dia jadi ngambil- dia bisa mengkalkulasi dengan kondisi keuangannya. Kalau Iya. kira-kira oh 8 tahun saya masih sanggup untuk bayar cicilan sekian ya, berarti ini aman nih. Oke, I see. Bisa tidur enak, Bu. Sama juga itu kalau tadi yang fix panjang 8 tahun sama fix 10 panjang tahun. 10 tahun. tahun itu juga kalau Anda utangnya ambil tenor Iya. jangka waktu selama 8 tahun, berarti Iya. selama 8 tahun itu pun Tidak akan bunganya pernah kena floating. nggak peduli tuh di Iya. luaran gimana, Betul. yang pasti tetap bunganya ada di 6,88. tadi, Pak. Betul. Waduh, ini bagus banget. Iya. Ini masih ada satu lagi Pak. Dan ada satu lagi yang program andalan kita, Wah, yaitu fix and cap. aduh Pak, saya tanya cap topi Pak. Ini kalau misalnya di BCA fix and cap ini apa? Oke, suku bunga fix itu bisa fixnya 2 atau 3 ya. Jadi 2 atau 3 tahun? jadi iya, jadi bunga fix and cap itu bunganya 5 tahun. Oh oke, ya. totalnya 5 tahun. Tergantung dari kondisi saat itu yang bunganya berapa besar yang kita lempar dan jangka waktunya berapa lama. Jadi saat ini berlaku itu fix and cap-nya itu 2 tahun, 2 tahun fix, 3 tahunnya cap. Oh, oke. Ya, ini tergantung dari kondisi suku bunga yang terjadi saat itu ya. Kadang-kadang ada fixnya 3 tahun, capnya 2 tahun, itu tergantung nanti. Tergantung program. Tergantung program. Berarti kalau fix itu saya paham Pak, itu berarti kan pasti Iya. bunganya Iya. fix. Nah kalau yang cap ini gimana? Oke, kalau saya bicara yang saat ini ya, kita fix and cap 2 tahun dan 3 tahun, Ya. itu fixnya 5,80, capnya 7,80. Itu artinya gini, selama 2 tahun nasabah akan mendapatkan bunga fix 5,8 ya. Bulan ke-25 Oke. ya, bulan ke-25 Tahun ketiga ya. ya, masuk masuk tahun ketiga, bunganya 7,80 cap. Maksudnya cap ini gimana? Itu cap itu kita bandingkan dengan bunga floating kita Oke. ya. Kalau bunga floating kita misalkan tetap 11 Ya. dan cap dia 7,80, maka bunganya 7,80 Oh, I see. ya. Dan ini ditinjau setiap 6 bulan sekali Oke. ya. Misalkan ekonomi kita bagus banget nih, luar biasa gitu kan, pertumbuhan juga bagus gitu, sehingga bunga floating kita misalkan jadi 5%. Oh. Misalkan gitu kan. Maka tadi yang bunga cap 7,80, nanti kita banding lagi bunga floating kita saat itu berapa? Misalkan 5%. Maka bunganya akan 5% Pindah ke 5. Oh. selama 6 bulan berikutnya. I see. Nanti 6 bulan berikutnya lagi dicek lagi bunga capnya berapa, bunga floatingnya berapa, itu dibanding-bandingkan seperti itu. Oke, jadi saya paham. Jadi maksudnya kalau Mas Hafiz sudah jelas, Yes. tapi Mas cap ini adalah bunganya itu di-compare Yes. antara yang dijanji awal, which Yes. is kalau sekarang ini 7,80 di-compare dengan floating pada masa tersebut. masa tersebut, betul. Jadi kalau dan diambil yang paling rendah. Yes, Diambil itu yang paling rendah. kuncinya, diambil yang paling rendah Ah, ya, I see. antara bunga cap dan bunga floating Oke. seperti Tapi itu. kalau pengalamannya Pak Rudi sendiri kan fix and cap ini udah program jalan ya Pak. Yes, Itu ya. biasanya ambil lebih banyak di floating apa di cap? Maksud ambilnya gimana nih, Bu? Maksudnya bunga di tahun capnya ini kebanyakan ke bunga floatingnya atau ke bunga cap? Oh, pengalaman dari kita jual bunga fix and cap itu adalah pada saat BCA ulang tahun ke-50. Saat ini kita sudah ulang tahun ke-65, jadi sudah 10 tahun yang lalu. Oke. Ya. Nah, makanya itu Pak, Waktu itu berdasarkan heboh. pengalaman gitu. Waktu itu heboh banget. Kita membuat heboh satu jagat KPR properti yang perbankan. iya. Ya. Itu kita launch pertama di tahun waktu BCA ulang tahun ke-50 ya, bikin heboh. Dan saat ini kita terus terang bahwa saat ini bunga cap kita itu tidak pernah lebih tinggi dari bunga floating. Oh, I see. Jadi kebanyakan diambil yang cap ini Pak ya? Yes. Ah,
Jadi sepanjang perjalanan sejarah BCA, bunga cap-nya itu tidak pernah melebihi bunga floating. Dan bunga floating saat ini itu bunga floating termurah. Oh, saat ini? Iya. Pak, ini termurah ini sepanjang apa? Termurah Pak? sepanjang sejarah BCA lah. Oh ya? Iya. Sepanjang Bunga floating, iya. Ini bunga floating paling rendah Yes, sekarang? betul. 11%. Yang beli di zaman dulu rugi, Pak. Karena ini zaman sekarang ini floating terendah ya, Iya. teman-teman, ya ampun. Seperti itu. Oke, saya rasa udah cukup jelas ya. Jadi buat yang nonton, kalau tadi memang banyak banget ya tentang programnya BCA, tapi kalau misalnya saya lihat sudah diberikan penjelasan yang cukup detail dari Pak Rugi ya. Mungkin kalau yang belum paham nanti di rewind aja ya. Dengerin pelan-pelan pasti nanti akan paham kok. Karena kalau udah dijelasin seperti ini Pak, ini jauh lebih clear ya. Iya, jauh lebih clear gitu. Karena kan di luar sana kalau udah denger istilah-istilah doang tapi nggak paham, itu kan jadi lebih takut. Betul, Tapi betul. setelah dijelasin itu jauh lebih oke sih. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya nih saya rada greget juga Pak denger jawabannya. Pertanyaannya adalah, ini kan akhirnya nih ada isu dari Bu Sri Mulyani gitu ya, yang bilang kalau misalnya suku bunga KPR ini akan naik Pak. Aduh, nah ini pertanyaan saya tuh bener nggak ya kan? Sama kalau misalnya naik tuh naik berapa nih Pak? Kita kan sebagai yang mau KPR kan pasti ya pingin tahu gitu, karena itu pasti kan berdampak pada bunga fix maupun bunga floatingnya. Nah, gimana nih Pak? Oke, terima kasih buat ini pertanyaannya. Jadi suku bunga itu, kenaikan suku bunga itu tergantung beberapa faktor, Bu. Jadi ada faktor makroekonomi, ada faktor mikroekonomi. Nah, makroekonomi itu apa? Jadi itu faktor-faktor yang terjadi di luar Indonesia. Contohnya, saat ini kan kita tahu lah, ekonomi di Amerika seperti apa, sedang menuju ke resesi lah ya. Inflasi sudah double digit, the Fed juga sudah naikkan suku bunga, beberapa komoditas juga sudah naik, kayak oil and gas, terus kayak batu bara, ditambah lagi adanya perang Ukraina dengan Rusia. Itu masih belum selesai tuh Pak ya. Nah, itu faktor makronya. Kalau faktor mikronya, ya ini yang menentukan adalah kondisi inflasi yang terjadi di Indonesia seperti apa. Nah, puji Tuhan saat ini BI masih menahan suku bunga acuan di 3,5%. Jadi BI itu akan meeting setiap 2 minggu sekali. Itu kita sebut dengan rapat Dewan Gubernur. Rapat Dewan Gubernur setiap 2 minggu sekali? Setiap 2 minggu sekali, setiap hari Kamis. Ngapain tuh hasil rapatnya? Biasanya mereka akan membahas kondisi ekonomi yang terjadi di Indonesia seperti apa pasca 2 minggu kemarin gitu kan, seperti itu. Sehingga dari kondisi-kondisi yang terjadi itu dia akan menentukan nih apakah tingkat suku bunga acuan akan dinaikkan atau tidak. Tingkat suku bunga acuan dan BI itu hal yang sama Pak ya? Oh, I see. Dan terakhir minggu lalu kalau nggak salah, rapat Dewan Gubernur masih memutuskan suku bunganya tetap di 3,5%. Seperti itu. Jadi ini yang statement yang dibuat sama Bu Sri ini gimana Pak? Katanya mau naik. Ya, kita juga memperkirakan bahwa ini akan terjadi koreksi di bulan-bulan ini gitu kan. Tapi dengan kondisi yang terjadi saat ini di Indonesia, bahwa dalam beberapa bulan terakhir ini kita juga terjadi surplus neraca perdagangan gitu kan. Mungkin BI belum menaikkan suku bunga acuannya. Nah, mungkin kalau nanti dia dilihat lagi nanti ke depannya memang ada indikator yang mungkin mengarah ke sana, mungkin mengarah ke surplus neraca perdagangannya seperti apa, terus kondisi inflasi juga mungkin sudah nggak ketahan gitu kan, mungkin suku bunga akan naik seperti itu. Tapi kenaikan suku bunga itu tergantung dari nanti rapat Dewan Gubernur yang akan dilakukan oleh para petinggi-petinggi. Jadi boleh saya simpulkan berarti apa statementnya Bu Sri itu dia juga sebuah prediksi ya Pak ya? Betul. Karena kan mungkin melihat faktor makronya juga, makroekonominya ya, seperti itu. Jadi Bu Sri memberikan prediksi, tapi ternyata di lapangan ini per hari ini dari per 2 mingguan lah, per 2 mingguan BI akan mengadakan meeting, jadi dia melihat kondisi ekonomi yang terjadi 2 minggu itu seperti apa. Nah, dan di mana per hari ini masih ditahan BI rate-nya masih angkanya sama. 3,5%, betul. I see. Jadi meskipun berarti kita ngomong nih nggak ada jaminan ya. Nggak ada di jaminan. depan itu seperti apa untuk
angkanya karena Iya. nah ini rapatnya per 2 minggu Per 2 gitu kan minggu, ya. iya. Oleh karena itu boleh nggak sih Pak kalau misalnya saya bilangnya gini nih. Iya. Kalau misalnya sekarang nih dengan tadi bunga yang disampaikan Yes. sama Pak Rudi itu kan Iya. cantik banget gitu kan ya. Ada yang fix fix 10 tahun loh. Yes, ya kan? suku bunga fix panjang. Suku bunga fix panjang, kemudian fix and cap itu durasinya cukup lama-lama ya. Betul. 5 tahun, 5 ada yang 8 tahun, tahun, 8 10 tahun, 10 tahun. Tadi yang seperti berjenjang itu juga 8 itu. tahun. 8 tahun, betul. Jadi basically selama angkanya itu yang ditawarkan sekarang Yes. masih bunganya cantik, Yes. kemudian nasabah ini udah deh aku akad kredit sekarang nih gitu Iya. kan ya. Minimal ambil dulu lah, dulu, serahkan dulu aplikasinya ke BCA, kita proses, tapi kita komit. Bunga yang aplikasi yang sudah masuk ke kita dengan bunga yang saat ini sudah berlaku, kita akan lock sampai Oktober. Oke, Iya. I see. Seperti itu. Jadi mumpung bunganya lagi cantik, itu Yes. adalah waktu yang terbaik untuk nge-lock bunganya, Yes, betul ya? Karena betul. nanti ketika BCA ini mengeluarkan program baru, Iya. which is ya kita nggak tahu sih ya, Ya. sama or lebih tinggi. Buktinya diduga bulan Juli naik, ternyata Iya. juga masih Nggak, belum naik masih gitu belum ya. Jadi naik, seperti itu. semua prediksi nggak ada yang bisa ngasih kepastian gitu Iya. kan ya. Cuman kalau mau yang pasti Ya, ketika saat ini. Bunga saat itu yang ini. bisa dipegang. Betul. I see. Nah, ini kalau misalnya nanti ke depan naik berapa Iya. juga kita masih belum tahu. Masih Itu belum kan tahu. Masih belum tergantung tahu. banyak faktor Tergantung banget kan ya dari faktor-faktor itu. Jadi meeting. makro, mikro dan tergantung lah. Faktor inflasi di Indonesia juga itu salah satu faktor yang akan mempengaruhi suku bunga kita. Oke. Nah, kalau begitu, tapi gini Pak, meskipun dalam kondisi ini kan ketidakpastian gitu Iya. ya, apalagi ya dari semua yang tadi Bapak sebutin lah ya kan. Cuma kan yang namanya beli rumah itu kan kebutuhan. Yes. Gitu kan. Ada orang yang nggak semua orang bisa kayak ya udah deh nanti tunggu semuanya baik gitu baru beli rumah kan nggak bisa gitu. Yes. Nah, boleh kasih saran nggak Pak yang bisa dibuat yang nonton ini bikin tenang gitu loh. Saran kalau misalnya mereka tetap harus ngambil rumah di masa-masa seperti ini. Oh, oke. Jadi buat para penonton, saya mau menginformasikan bahwa rumah merupakan kebutuhan pokok kita. Ya. Dan saat ini kalau kita lihat ya, bahwa area untuk perumahan itu semakin jauh. Iya, semakin ke pinggir ya. Semakin ke pinggir. Dan harga rumah itu semakin naik. Iya. Ya, harga rumahnya sudah naik dan semakin kecil sekarang kalau beli rumah. Ya, Karena nilainya makin naik Pak ya. nilainya makin naik. Kita nggak bisa mungkirin Iya. bahwa sepanjang sejarah, saya rasa nggak cuma di Indonesia ya, saya Yes. rasa di seluruh dunia bahwa yang namanya properti itu Iya. the long term itu Yes. pasti naik angkanya, benar ya Akan Pak? naik, betul. Yang jelas antara supply dan demand, ini hukum supply dan demand nih berlaku. Udah nggak bisa dipungkiri Iya. lagi Pak ya. Contohnya lah, kita bicara Surabaya. Mungkin bicara Surabaya 20 atau 10 tahun lalu, itu masih banyak daerah hijau. Iya kan? Mungkin Bu Ivana juga merasakan kayak di Grand Kenjeran kan. Masih kita bisa membangun banyak gitu kan. Tapi dengan kondisi sekarang kan lahannya kan terbatas. Padat sekali udah. Iya, lahan terbatas sementara permintaannya tetap banyak. Betul. Seperti itu. Jadi ya mau tidak mau developer akan entah bangun high rise di tengah kota atau ke luar kota. Pilihannya seperti itu kan. Luar kota pun itu kan suatu hari akan habis. Ya, jadi lahannya habis. Jadi harganya pun ya sudah cukup mahal sekarang seperti itu. Jadi ditambah nih saat ini, kenapa saya menyarankan saat ini beli rumah, mumpung bunganya juga lagi cantik. Dan satu lagi sebenarnya, kalau beli rumah itu kita kayak nabung. Ya tadi Ibu Ipana bilang, namanya rumah itu tidak pernah ada penyusutan, ya kan? Akan naik, akan naik. Nilainya akan naik Iya. terus. Contohnya yang dijual developer pun atau dijual Bu Ivana kan itu juga akan naik kan. Jangan ragu lagi, putuskan segera untuk beli properti sekarang. Ya apalagi di Grand Kenjeran kan katanya tuh ada tipe baru tuh yang luar biasa tuh. Banyak Pak di kita. Mulai dari yang harga 2M-an, 3M-an, 4M-an, 5M-an lengkap dah. Waduh, lengkap. Terus mungkin ini mungkin ada masukan juga dari saya sih. Iya. Mungkin bisa juga kalau misalnya mau lebih tenang itu Anda bisa memperbesar DP. Oh ya. Ya, kalau misalnya beli rumah dengan Anda memperbesar nilai DP-nya kan memang di The Grand Kenjeran sendiri kan kita DP 10% kita terima nih Pak. Oke. Nah, cuman kalau misalnya Anda mau lebih tenang, Anda dengan memperbesar DP otomatis kan Anda mengecilkan hutang Anda. Ya. Kalau misalnya hutang Anda semakin kecil itu berarti Angsurannya semakin kecil. angsurannya semakin kecil dan biayanya kan semakin kecil juga. Kecil. Nah, ini betul. lanjut nih ke next question ya yang paling banyak tanyain nih.
Biayanya apa aja sih yang diperlukan untuk KPR? Oke, kalau masalah biaya, saya bicara umum ya. Pertama adalah tentunya biaya untuk provisi tadi ya. Ya, 1%. Terus biaya admin. 1% dari pokok hutang. Dari plafon itu yang tadi kita sebutkan ya. Terus kedua biaya admin. Ya, kurang lebih 1,5 juta lah. Terus biaya notaris. Ya, notaris itu biasanya buat AJB, buat akte kredit, seperti itu, buat pengecekan sertifikat. Dan asuransi. Iya. Saya mundur dikit yang ke biaya notaris itu. Kalau misalnya biaya notaris berarti kan ada dua hal Pak ya? Iya. Biaya antara urusan klien ke bank, ada yang sama developer. Betul. Nah ini saya mungkin perlu jelasin juga gitu ya karena banyak beberapa pertanyaan. Nah kalau khusus di The Grand Kenjeran sekarang ini kita nih masih di dalam masa promo. Di mana kalau misalnya beli rumah di The Grand Kenjeran itu biaya notarisnya itu free Pak. Wow, asik ya, luar Pak. biasa. Harusnya kan ditanggung ya Pak ya. Nah kalau di tempat kita itu free gitu ya. Nah sedangkan yang perlu dibayarkan itu adalah biaya untuk angkat kredit. Nah itu sesuatu yang beda ya. Itu yang jadi kalau belinya di The Grand Kenjeran yang perlu dibayarkan klien cuman biaya yang untuk keperluan kredit. Jadi perjanjian kredit dan APHT aja. Nah, itu yang perlu dibayarkan. Nah, ini kan memang secara lumrahnya itu kan menjadi beban dari customer Pak ya, harusnya gitu ya, menjadi beban dari debitur. Cuman kan kadang seperti saya nih, The Grand Kenjeran, ngadain promo nih gitu. Akhirnya yang ini boleh di-free-kan gitu. Saya tahu juga ada developer lain tuh bisa memberikan promo juga all free gitu kan Pak ya. Itu macam-macam sih. Tergantung dari developernya ya. Betul, tergantung promonya juga hari itu apa gitu. Iya, betul banget. Jadi cuman pada hakikatnya actually itu bebannya customer Pak harusnya ya. Beban customer. Iya. Nah, kalau yang asuransi, ini kita ngomong soal asuransi kebakaran atau asuransi jiwa, Pak? Dua-duanya. Oh, dua-duanya ada? Dua-duanya. Jadi, kalau untuk asuransi kebakaran, itu any tenor, tergantung size atau tergantung apa? Enggak, asuransi kebakaran itu untuk semua tenor. Kita wajibkan asuransi kebakaran. Ya. Tetapi asuransi jiwa itu khusus untuk mereka-mereka yang jangka waktu kreditnya di atas 5 tahun. Oh, I see. Ya. Nah, ini mungkin supaya mereka jelas Pak ya, gunanya asuransi kebakaran sama asuransi jiwa itu apa sih? Kalau asuransi kebakaran, ini kita untuk meng-cover bangunannya. Jadi misalkan amit-amit ya, tapi yang jelas di Grand Kenjeran nggak akan terjadi lah. Iya, nggak akan terjadi. Karena kan itu terkait dengan kebakaran. Ya, jadi kalau kebakaran maka kita akan gantikan nilai tunai sebesar nanti nilai bangunnya yang dikalkulasikan oleh pihak asuransi. Nah besaran biaya asuransi kebakaran ini berdasarkan apa Pak? Luasan atau pukul rata? Luas bangunan. Luas bangunan ya. Jadi bisa berbeda setiap properti. Harganya bisa berbeda, I see. Jadi tetapi kan kalau properti yang jual Grand Kenjeran dan developer lain itu kan ada nilai tanah, ada nilai bangunan. Yang akan kita perhitungkan adalah nilai bangunannya ini. Itu yang akan di cover ya. Kalau asuransi jiwa? Nah, asuransi jiwa ini untuk mengcover kalau misalnya terjadi sesuatu terhadap debitur. Debitur nih yang utang ya? Yang utang. Bahasa fancy Pak. Pasangan nih. Jadi yang menghutang gitu kan kita. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu terhadap dirinya dia, maka itu akan diganti full oleh asuransi. Sisa pembayarannya ya? Sisa pembayaran hutang. Yang kita sebut dengan outstanding. Outstanding. Berapa sih gitu kan? Itu sisa hutang. Seperti itu. Nah ini saya mungkin summary ya. Jadi kalau misalnya ada seorang yang beli rumah nih di Grand Kenjeran gitu ya, misalnya atas nama suaminya Pak ya, yang menjadi debitur, menjadi tukang yang utang gitu ya ke Bank BCA atas nama suaminya gitu. Terus tiba-tiba terjadi musibah ya, kemudian yang sang suami ini meninggal. Padahal kan tuh angsuran kan masih harusnya kan masih jalan terus gitu. Karena kan untuk KPR tuh lanjut Pak ya, apa sih lanjut ke pasangan gitu kan, bahkan sampai ke keturunan juga kan Pak ya, harusnya. Nah, tetapi kalau misalnya ada asuransi jiwa, itu pasangannya maupun anaknya, intinya warisan, apa itu istilahnya Pak? Apa ya? Jadi kan pada saat si bapaknya tadi meninggal kan jatuh ke waris. Ahli waris, ahli warisnya tidak perlu. Tapi dengan adanya asuransi jiwa ini, ahli warisnya tidak perlu menyelesaikan karena semuanya akan diselesaikan oleh
Asuransi jiwa, I see. Ya itu enak banget sih Pak ya, kan kasihan ya udah kedukaan kemudian harus nanggung, itu kan beban banget. Makanya saya rasa asuransi jiwa ini tinggi lah ya, maksudnya make sense sekali. Nah tapi Pak, kalau asuransi jiwa itu kan banyak orang yang juga sudah punya mengambil asuransi jiwa di tempat lain, ataupun sama asuransi kesehatan kan kadang-kadang bundling dengan jiwa. Nah itu apakah boleh kalau mereka udah punya itu dan mereka nggak mau pakai yang punyanya BCA? Sebenarnya sih gini, masalah asuransi jiwa yang dimiliki oleh debitur itu kan mengcover jiwa debitur pada saat terjadi sesuatu, sama seperti KPR gitu. Tetapi ini adalah terkait dengan fasilitas KPR-nya. Jadi kalau jiwa yang biasa yang sudah dimiliki oleh debitur itu adalah kalau dia meninggal maka ahli warisnya akan mendapatkan uang pertanggungan. Digunakan buat apa? Bisa buat pelunasan KPR atau pelunasan hutang lainnya atau digunakan buat apapun lah. Tapi kalau asuransi KPR, asuransi jiwa KPR, ini adalah khusus untuk KPR. Jadi begitu meninggal maka ini sudah dia ahli warisnya sudah nggak usah pusing lagi. Kita bereskan pinjamannya ke banknya, dibereskan oleh si asuransinya ke bank itu, baru sertifikat diserahkan ke ahli waris. Masalah nanti misalkan jaminnya itu mau istilahnya mau pembagian waris atau pembagian itu kita serahkan semuanya ke ahli waris. Yang jelas utang kebenarannya sudah beres. Dibanding yang tadi. Jadi jawabannya tetap nggak boleh ya Pak ya? Nggak boleh. Jadi kalau meskipun Anda punya asuransi jiwa di tempat lain, apabila Anda mengambil KPR di BCA, tetap harus wajib menambah asuransi jiwa ya. Khusus yang tenornya, jangka waktunya di atas 5 tahun. Kalau misalnya di bawah 5 tahun, monggo boleh skip ya Pak ya. Optional. Oke, tapi ya kalau ambil ya nggak ada ruginya karena kan terjamin gitu ya. We never know lah ya. Kita nggak tahu usia kita kapan gitu kan. That's true. Oke, nah ini Pak, ini saya sebelum kesini itu kan saya ketemuan sama beberapa agent gitu ya. Saya kumpulin pertanyaan lah juga beberapa marketing saya. Ketika ketemu customer tuh apa sih yang ditanyain, apa di statement mereka tentang BCA itu apa gitu. Ternyata ini Pak, menurut mereka itu banyak bilang BCA itu aduh paling susah kalau diterima di BCA. Nah itu gimana Pak? Itu bener nggak Pak? Waduh, ini saya harus mengklarifikasi nih. Yang jelas berita itu hoax. Hoax ya? Berita itu hoax gitu. Mungkin dari kompetitor Pak. Ya, nggak benar lah. Yang jelas kan untuk pengajuan KPR ke BCA itu cukup sederhana. Ya, pertama dari pengajuan dulu. Dari pengajuan, pada saat pengajuan nasabah tidak bisa datang ke BCA, bisa kita ambil dokumennya. Kalau nasabahnya sudah seperti yang milenial seperti itu dan dia suka ke main-main gadget gitu kan, bisa pengajuan online juga bisa. Oh, pengajuan online juga bisa? Bisa lewat pengajuan datanya online. Melalui online ya? Melalui online seperti itu. Ya. Dan untuk pengajuan sebenarnya kita cukup butuh 3 dokumen aja. Jadi untuk pengajuan kita butuh 3 dokumen aja. Pertama itu dokumen pribadi. Ya. Pribadi ini KTP, KTP, kartu keluarga, akte nikah seperti itu. Terus dokumen keuangan. Ya. Dan dokumen jaminan. Nah, karena ini belinya di Grand Kenjeran, ini kan cukup menyerahkan SPR saja. Jadi pengganti dokumen jaminan ini SPR. Seperti itu. Berarti jadi PR-nya cuma 2 dokumen besar. Ya, dokumen jaminan kan pasti kan semua nasabah punya gitu kan. Dokumen pribadi ya? Dokumen pribadi. Dokumen pribadi pasti semua nasabah memiliki lah. Dan yang penting adalah dokumen keuangan. Ini apa aja nih Pak? Ini kayak rekening. Ini tergantung dari kondisi si nasabahnya ya. Apakah dia karyawan, wira swasta atau profesional. Contohnya lah karyawan lah. Ya, tinggal dia kasih rekening koran dan surat keterangan kerja. Oh, cuma 2 itu aja? 2 itu aja. Bahkan kalau rekening transfer gajinya ke BCA, itu dia nggak usah serahin rekening koran, cukup cantumkan nomor rekeningnya saja. Oh, karena bisa ditarik kita bisa tarik sendiri seperti itu. Jadi simple. Proses seperti itu. Nah, pengajuannya simple Pak. Approval-nya gimana Pak? Simple nggak? Sama. Approval-nya juga cukup simple. Sepanjang nasabahnya yakin dengan penghasilannya dan kita bisa verifikasi dan itu memang sudah ada semua gitu kan. Itu juga simple lah. Dalam 1 atau 2 hari bisa approve. Khusus karyawan lah seperti itu. I see. Sepanjang datanya sudah diberikan itu kita verifikasi dan datanya benar, valid dan memang tercermin, itu bisa langsung otomatis approve. Iya. Seperti itu. Jadi ini bisa dipastikan ya teman-teman yang mau ambil KPR di BCA nggak usah takut ya. Jangan salah paham sama BCA, jangan percaya sama gosip di luar sana. Tapi saya rasa gini sih Pak, maksud saya ketika data itu diserahkan ke timnya analis dari BCA,
itu pasti mereka tuh kan mempelajari kan. Ya. Oh, orang ini mau beli rumah harga sekian nih, Ya. hutangnya sekian nih, gitu Ya. kan ya. Terus kemudian ini keuangannya dia tuh di sini, gitu Yeah. kan ya. Kalau misalnya dinilai oleh tim analisnya tuh, oh ini matching, Ya. ya kan. Nah, baru surat approval tersebut keluar. Gitu. Betul. Nah, tetapi kalau misalnya ternyata dinilai oleh tim analis bahwa lah keuangannya masih di Masih sini, defisit gitu ya. gitu, Iya. keuangannya masih jauh sekali Iya. dari rumah ataupun hutang yang mau diambil Yes. untuk KPR rumah tersebut. Nah, itu mungkin ya ditolak gitu kan Iya. ya. Atau Tapi- ada adjustment lah, ada adjustment gitu kan. Entah plafonnya kita sesuaikan. Oh ya, itu atau pernah jangka terjadi. waktu kita perpanjang. Betul, gitu betul. kan. Sehingga Nah, ya. angsurannya bisa lebih Nah, kecil. itu pinternya marketing BCA tuh ya. Mereka tuh selalu membantu klien ya. Jadi kalau Iya. misalnya ketika ketemu nih kok, oh ini kurang match, Iya. tetapi semua itu bisa dibicarakan gitu Iya. ya. Jadi bisa plafonnya dikecil dengan Di- nambah DP berarti ya, ya. Misalnya DP-nya tuh kita tambah gitu DP-nya kan. nambah, atau atau jangka waktu kita perpanjang jangka sehingga waktu angsurannya dipanjangin, lebih angsurannya lebih kecil. memungkinkan untuk Iya. dia. Nah ya betul-betul Iya. itu juga pernah terjadi. ya. Nah, tapi saya rasa saya cerita dikit Pak ya, Ya. pengalaman gitu. Ini bukan di BCA Bali, di bank lain. Jadi waktu itu ada klien itu beli di tempat kita, dan setelah jalan udah selesai Pak, approval akad kredit gitu kan Ya. ya. Tapi setelah jalan setahun ini Ya. kliennya mulai batuk gitu Iya. ya. Batuk pembayaran ya, Iya. ngerti lah ya yang nonton ya. Batuk, jadi akhirnya setelah itu sih memang klien ini lanjut ya, Ya. tapi tentunya dengan banyak sekali perjuangan ya. Perjuangan Pasti ya, dari dia iya. tuh ya saya rasa cukup berdarah-darah juga Iya. loh dari kliennya. Iya. Dia harus ada jual aset, kemudian tentunya kalau misalnya pembayaran terlambat dan lain sebagainya, yang namanya denda dan Iya. lain sebagainya itu kan juga harus ditanggung oleh Betul. Si kliennya, nasabah, si gitu kliennya, kan. betul. Kan sudah tercatat semua di perjanjian kredit Iya, ya. betul. Nah, makanya itu akhirnya jadi ya kasihan juga Memberatkan sih. dia juga. Memberatkan dia juga. Gitu. Saya Iya. rasa makanya tuh ketika KPR kita itu ditolak gitu ya, saya rasa itu juga ya berarti sudah merupakan hasil analisa dari Iya. orang yang sudah udah kerja berapa, maksudnya udah pengalaman gitu, memang megangnya segitu. Kalau memang dirasa kayaknya kamu masih belum mampu ya, Iya. ya sudah Ya, mending ditolak mohon aja. maaf ya. Itu daripada kita susah sebagai developernya, dia juga susah Iya, loh Pak, dia betul. juga berdarah-darah gitu Betul. ya. Jadi itu tetap hoax gitu ya. Jadi kalau misalnya yang bilang BCA itu susah lah, Iya. apa namanya approvalnya, itu benar-benar hoax ya. Iya. Jadi gak usah takut, jangan salah paham lagi ya, Iya. langsung Dan aja. satu hal juga, saya juga mau menginformasikan Bu Ivana. Jadi saat ini muncul fenomena ya, sejak COVID ini kan banyak usaha-usaha yang sifatnya online. Betul. Nah, banyak juga dari teman-teman penonton juga mempertanyakan, yang usahanya online bisa disetujui nggak oleh BCA gitu, Iya. seperti itu. Gimana, Pada Pak? prinsipnya bisa. Oh bisa, Iya. oke. Jadi kalau mereka-mereka yang berusaha secara online, kita bisa verifikasi usahanya ada, terus perputaran juga tercermin di rekening, bisa kita biayai seperti itu. Oh emang dulu ada gosip kalau online tuh susah diterima Pak? Online susah diterima seperti itu. Oh tapi sejak pandemi ini terjadi perubahan ya? Terjadi perubahan karena kan pandemi ini merubah struktur ekonomi di kita ya. Yang dulunya offline sekarang menjadi online gitu kan. Dan sepertinya kenyamanan nih. Orang-orang nyaman nih sekarang online Iya, gitu iya. kan. Mungkin saya juga dulu saya nggak berani gitu kan beli online. Sekarang ya segala Udah biasa sesuatu ya, sangat Pak. dimudahkan dengan adanya online ini Iya. gitu kan. Jadi kita bisa biayai untuk mereka usahanya yang sifatnya online seperti Tuh itu. yang usaha online ya kan, mantap nih, ini saatnya kalian beli rumah nih sekarang. Terus Pak, ini saya pernah denger nih ya, Ya. kalau misalnya ada orang tuh yang pernah kolek kartu kredit nih. Oke. Nah kartu kredit itu kan semua kita punya gitu. Saya juga pernah punya kartu kredit A, B, C gitu ya. Terus tiba-tiba ada yang aduh udah nggak kepake gitu ya. Iya. Terus kelupaan, tapi ternyata Iya. muncul tuh entah gimana. Tagihannya ya. Iya, iya. Terus tapi udah nggak bayar Pak Iya. gitu, karena saya merasa Iya. saya nggak pakai, Iya. padahal ada biaya dari kartu kredit Annual tersebut. fee-nya ya. Nah itu kan katanya istilahnya udah kamu kolek atau gimana gitu Iya. loh. Nah itu nasibnya gimana Pak? Kan Iya. kasihan nih Pak, cuman lupa bayar annual fee nggak bisa beli rumah gitu. Iya, ya itu banyak terjadi terutama untuk kaum milenial ya. Mereka-mereka yang mungkin baru beranjak, punya uang, akhirnya ngajin kartu kredit itu cukup banyak gitu seperti itu. Bahkan yang seperti Bu Ivana juga cukup banyak. Jadi kita dapat penawaran dari kartu kredit, kita okekan, dikirimin, ternyata kita nggak pakai gitu kan, akhirnya kelupaan gitu kan. Nah untuk beberapa kasus seperti yang itu, yang tadi Bu Ivana ataupun milenial itu, sepanjang kita bisa verifikasi bahwa angsurannya itu karena terkait dengan annual fee, itu beberapa kita bantu sih.
Oke. Kita bantu, I see. kita web. Jadi tetap kreditnya itu bisa jalan seperti itu. Oh. Ya, tapi oke. jangan nunggak karena angsuran pokok ya. Kalau Oh, pokoknya I sih see. Ya, itu ya, ya. nanti kita perlu penelaahan lebih lanjut lah kalau ini itu. Jadi yang Tapi punya kalau kartu annual fee kredit harusnya nih bisa. harus bertanggung jawab ya pemakaiannya Iya. ya. Jadi meskipun angkanya mungkin 100.000, Iya. ya tahu pernah Iya. makan di restoran mana gitu ya, terus kemudian mau nggak bayar gitu, Iya. itu rekod loh. Anda terrekod di apa itu? BI. Di ya, Pak? BI, di BI. Terekod Sekarang di BI. bukan BI, Slik. Slik namanya. Slik karena OJK, kita di bawah OJK sekarang. Oh, Iya. oke. Terrekod dan itu menjadi pertimbangan dari Pemutus. Dan satu hal lagi, bukan hanya kartu kredit ya teman-teman penonton ya, bahwa teman-teman kan sekarang ada pay letter tuh. pay later. Oke, heeh. Pay letter Heeh. yang di online gitu kan. Iya, Itu iya. pun semua masuk ke Slik. Oh. Semua masuk ke Slik. Itu beli baju 100.000, 50.000 itu masuk ke pay Pay letter. later. Iya. Dan itu menentukan kolek dari kondisi kredit teman-teman. Kalau dia nggak bayar langsung kolek dia. Ya ampun. Jadi oke. padahal pemakaian cuma 100.000, 200.000 gitu kan. Itu juga menyebabkan bisa menyebabkan kolek. Jadi yang pakai pay later lagi-lagi harus bertanggung jawab, dibayar gitu ya. Dibayar. Karena Karena kalau- semua datanya itu akan terrangkum di Slik itu atau kita sebut BI checking. Oke. Muncul di BI checking. Oke Pak, kalau misalnya nih ada klien dia sudah pernah dosa gitu ya, Ya. lupa bayar pay later, lupa bayar kartu Ya. kredit gitu kan ya. Terus kemudian akhirnya dia, oh iya, habis denger ini, Ya. dengerin ini kayak oke aku bayar gitu. Nah setelah Ya. dibayar itu kira-kira rekodnya masih jelek atau butuh waktu berapa lama untuk BI checkingnya di waive gitu? Gini, data yang ada di Slik atau di BI checking itu muncul 2 tahun. Oke. Ya, Meskipun udah dibayarin Pak? iya, Oh, muncul nah 2 terus, Pak? tahun. Jadi kalaupun kita sudah bayar, misalkan saat ini kita sudah bayar semua nih hutang kita gitu kan, itu akan muncul terus tuh selama 2 tahun. Oke. Ya, nanti bulan ke-25 sejak kita bayar itu baru hilang. Oh. Karena kan ada wow. history. Oke. Slik kan menginformasikan Nah, kalau historinya saya itu kan. pengajuan KPR-nya within those 2 years, saya masih, meskipun saya udah bayar nih, Iya. di mata bank, ini kamu masih cacat gitu ya Pak ya? Gini, kalau itu lebih ke arah ke ini aja sih, ada historinya lah. Oh, Historinya bahwa oke. orang ini pernah menunggak seperti itu. Mungkin warning buat kita nanti analisanya lebih dalam lah seperti itu. Oh, I see. Jadi mungkin selama kita bisa membuktikan ya, Yes. ini loh aku bener udah bayar dan lain sebagainya, Iya. itu menjadi pertimbangan. Pertimbangan gitu. Waduh, jadi ini kalau serasa kayak ujian ya ternyata ambil KPR nih ya. Jadi teman-teman jangan meremehkan. Jadi Ya. apapun yang berkaitan dengan literasi keuangan itu benar-benar harus dijaga. Yes. Karena ternyata kita semua tuh ada rapot gitu ya. Ada rapotnya, Ada betul. rapotnya. Apalagi nanti ke depannya NIK ini akan jadi NPWP nih penonton. Iya itu beneran ya Pak ya? Beneran. KTP kita bakal KTP jadi kita NPWP. akan jadi NPWP. Jadi nggak Jadi kayak di luar negeri itu kita sebut dengan social number. Oh. Jadi cukup NPWP NIK oke. kita itu bisa semuanya diakses ke situ tuh. Mungkin Terkoneksi rekening semua. juga akan terkoneksi ke situ. Mungkin ya, saya nggak Iya, tahu iya, ya. iya. Tapi saat ini NPWP akan connect dengan NIK. Jadi hati-hati teman-teman yang punya pinjaman atau baik pinjaman yang biasa yang seperti biasa ya kayak kartu kredit Pinjol lain. tuh Pak maksudnya? Nah, termasuk pinjol, termasuk yang pay letter seperti itu. Mohon teman-teman hati-hati semua karena semua data teman-teman itu akan terrecord di Bank Indonesia, di Iya. OJK seperti itu. Ya karena setiap Anda mau daftar apapun kan pasti diminta Pasti diminta. NIK-nya. NIK-nya. I see. Oke deh, wah thank you banget ya hari ini ngobrol panjang lebar tentang KPR. Saya harap nih yang di rumah udah nggak salah paham lagi, nggak takut juga gitu ya berkaitan sama KPR-nya. Ternyata tuh banyak cuman fancy words doang gitu ya. Semuanya juga sesuatu yang lumrah, maksudnya sehari-hari Normal kita biasa lah, normal seperti biasa aja. Iya. Nah, terus saya tadi di depan tuh ngintip apa Pak? My rumah Oh, saya apa rumah sih? saya.bca.co.id. Rumah saya.bca.co.id itu apaan Iya. Pak? Nah, itu platform yang dibuat oleh KPR BCA yang mempermudah para konsumen, para penonton dalam memiliki rumah bisa mengajukan, bisa melihat, mengunjungi rumah saya.bca.co.id itu untuk melakukan simulasi. Oh, bisa melalui website tersebut. Iya. Waduh. Nah, setelah oke. simulasi dia cocok, dia dapat rumahnya misalkan di Grand Kenjeran, dia bisa apply langsung di web tersebut, maka itu akan langsung ke
tempat kita. Oh, yang tadi disampaikan Bapak bisa Ya. pengajuan melalui online itu juga Online. salah satunya melalui Betul. Oh, rumahsaya.bca.co.id. Oke, mungkin yang di rumah boleh ya. Kalau ngidam rumahnya di Grand Kenjeran ya, mau berapa? Mau 2M, 3M, 4M, 5M ya. Kita kan lengkap nih harganya. Boleh melakukan simulasi di sana. Di rumahsaya.bca.co.id. Nah, di sana nanti langsung masuk aja, Anda bisa melakukan simulasi. Simulasi, terus ngecek-ngecek kira-kira biayanya berapa sih gitu kan. Oh, bisa cek semua? Bisa cek biayanya semua. Langsung tenang deh, bisa Jadi kita bisa ketahuan. mengkalkulasi kira-kira biayanya berapa, oh kita harus siapkan dananya berapa. Gitu. Iya, Seperti kemampuan bayarnya seperti Yes. apa, ya jauh lebih tenang ya. Lebih tenang. Sangat transparan, luar Dan biasa. jangan lupa BCA. ambilnya di Grand Kenjeran. Oh, yes, tentu dong. Iya. Kalau belum pernah, silahkan kunjungi di Grand Kenjeran, rumahnya Ciami. Waduh, ini calon customer saya ini. Oke deh kalau gitu Pak Rudi, thank you banget Terima ya kasih. buat waktunya. Selesai sudah episode Balik Layar yang kali ini di Grand Kenjeran dan KPR BCA. Semoga kalian yang sudah nonton kali ini lebih punya pengetahuan yang lebih dalam ya tentang KPR. Jadi udah nggak takut lagi gitu ya. Ternyata KPR tuh nggak seserem yang kalian bayangkan kok. Oke? Dan kalau misalnya kalian masih penasaran gitu ya, mau beli rumah, mau pakai KPR, langsung aja dicoba tuh tadi, disimulasikan gitu ya melalui website yang sudah Pak Rudi sebutkan. Oke? Akhir kata, saya Ivana Tantoyo dari Grand Kenjeran mau pamit. Dan nantikan episode Balik Layar yang berikutnya. Dadah!